Kekaisaran Romawi adalah sebuah periode dari kekuasaan Romawi kuno yang berlangsung dari 31 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Sebelum menjadi kekaisaran, Romawi sempat berbentuk kerajaan lalu berubah menjadi republik. Sama seperti pemerintahan yang berdiri sebelumnya, ibu kota kekaisaran Romawi terletak di Roma. Pada 117 Masehi, Kekaisaran Romawi mencapai masa keemasan dan tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia kala itu, serta menguasai wilayah seluas 5 juta persegi. Namun, sejak akhir abad kedua, Kekaisaran Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran hingga akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi. Roma didirikan sekitar tahun 625 sebelum Masehi di wilayah Italia kuno yang dikenal sebagai Etruria dan Latium. Diperkirakan bahwa negara kota Roma pada awalnya dibentuk oleh penduduk desa Latium yang bergabung bersama dengan pemukim dari perbukitan di sekitarnya sebagai tanggapan terhadap invasi Etruria. Tidak jelas apakah mereka bersatu untuk bertahan atau karena berada di bawah kekuasaan Etruria. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa banyak perubahan dan penyatuan terjadi sekitar tahun 600 sebelum Masehi yang kemungkinan besar mengarah pada pendirian Roma sebagai kota yang sebenarnya. Periode pertama dalam sejarah Romawi dikenal sebagai periode raja-raja, dan berlangsung sejak berdirinya Roma hingga tahun 510 sebelum Masehi. Dalam waktu yang singkat ini Roma, yang dipimpin oleh tidak kurang dari 6 raja, mengalami kemajuan baik secara militer maupun ekonomi dengan peningkatan perbatasan fisik, kekuatan militer, serta produksi dan perdagangan barang termasuk lampu minyak. Secara politis, periode ini merupakan awal terbentuknya konstitusi Romawi. Berakhirnya periode raja-raja terjadi seiring dengan merosotnya kekuasaan Etruria, sehingga mengawali periode Republik Roma. Roma memasuki periode republiknya pada tahun 510 sebelum Masehi. Tidak lagi diperintah oleh raja, bangsa Romawi membentuk bentuk pemerintahan baru yang diperintah oleh kelas atas, yaitu senator dan penunggang kuda, atau ksatria. Roma terus melakukan ekspansi selama periode republik dan menguasai seluruh semenanjung Italia pada tahun 338 sebelum Masehi. Perang Punisia yang terjadi pada tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi, segera setelah itu, suasana politik Roma mendorong republik ke dalam periode kekacauan dan perang saudara. Hal ini menyebabkan terpilihnya seorang diktator, L. Cornelius Sulla, yang menjabat pada tahun 82 sampai 80 SM. Setelah pengunduran diri Sulla pada tahun 79 sebelum Masehi, republik kembali mengalami kerusuhan. Walaupun Roma terus diperintah sebagai republik selama 50 tahun berikutnya, peralihan ke imperialisme mulai terwujud pada tahun 60 sebelum Masehi ketika Julius Caesar naik ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 51 sebelum Masehi, Julius Caesar telah menaklukkan Celtic Gaul dan, untuk pertama kalinya, perbatasan Roma telah meluas melampaui wilayah Mediterania. Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi dan digantikan oleh ahli warisnya, Gaius Julius Caesar Octavianus, yang memerintah bersama Mark Antony. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Roma mengambil alih Mesir yang mengakibatkan kematian Mark Antony dan meninggalkan Octavianus sebagai penguasa Roma yang tak tertandingi. Octavianus mengambil gelar Augustus dan menjadi kaisar pertama Roma. Periode Kekaisaran Roma adalah yang terakhir, dimulai dengan bangkitnya Kaisar pertama Roma pada tahun 31 sebelum Masehi dan berlangsung hingga jatuhnya Roma pada tahun 476 Masehi. Selama periode ini, Roma menyaksikan perdamaian, kemakmuran, dan ekspansi selama beberapa dekade. Pada tahun 117 Masehi, Kekaisaran Romawi telah mencapai puncak kejayaannya, meliputi 3 benua termasuk Asia Kecil, Afrika bagian utara, dan sebagian besar Eropa. Roma terus mengalami kemunduran setelah itu hingga tahun 476 Masehi ketika Kekaisaran Romawi bagian barat berakhir.
Kekaisaran Romawi Timur, yang lebih dikenal dengan Kekaisaran Bizantium, bertahan hingga abad ke-15 Masehi. Kekuasaan ini jatuh ketika Turki menguasai ibu kotanya, Konstantinopel, sekarang Istanbul di Turki pada tahun 1453 Masehi. Setelah Kaisar Augustus mendeklarasikan berakhirnya Perang Saudara, Kekaisaran Romawi mengalami periode di mana perluasan daerah, kedamaian, dan kemakmuran ekonomi terasa di seluruh penjuru kekaisaran. Pada 117 M, Kekaisaran Romawi mencapai masa keemasan dan tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Pada masa itu, tentara Romawi mencapai kekuatan puncaknya dengan jumlah mencapai 150.000 pasukan dan tidak ditemukan intervensi dari kekuasaan asing. Baca juga, Kerajaan Romawi, Sejarah, Raja-Raja, dan Keruntuhan sementara di bidang ekonomi, kemampuan produksi, perdagangan, dan pemanfaatan sumber daya alam Romawi juga mencapai puncaknya. Hal itu ditandai dengan kemakmuran yang terjadi di setiap sudut Mediterania. Orang-orang dengan mudah mendapatkan makanan, memiliki akses ke tempat hiburan, dan dapat bergerak bebas tanpa takut terjadi penganiayaan. Pekerjaan juga dapat dicari dengan mudah di masa kejayaan ekonomi Kekaisaran Romawi. Pada kenyataannya, pembagian kekaisaran justru mendorong keruntuhan Romawi. Segera setelah kematian Theodosius, kekacauan terjadi dan berbagai provinsi Roma penuh dengan kekuasaan bangsa asing. Pemerintahan Roma di barat mengalami keruntuhan pada 476, usai dikalahkan oleh orang-orang barbar. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat berakibat pada krisis sosial ekonomi dan sang kaisar tidak lagi memiliki kekuatan politik. Singkatnya, Kekaisaran Romawi benar-benar runtuh pada tahun 476 akibat serangan suku barbar yang dipimpin oleh Odoacer. Sementara Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel justru semakin makmur dan tidak tersentuh oleh serangan dari manapun hingga sekitar 1000 tahun kemudian. Nah, itulah tadi beberapa ulasan mengenai sejarah Kekaisaran Romawi dari mulai berdiri, kejayaan sampai runtuhnya Kekaisaran Romawi, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang kekal bagaimanapun besarnya sebuah kerajaan, kuatnya suatu negara bahkan kuatnya seseorang sekalipun. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita sekalian dan jangan lupa, tonton video di channel ini, yang pastinya ada info-info terbaru dan bermanfaat bagi semua.